Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Widya Ramasantika, NIM 18591156. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengembangan silabus. Langsung saja ya. Pengertian silabus. Nah, di sini silabus dikembangkan berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar kompetensi isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan pola pembelajaran pada setiap tahun ajaran tertentu. Nah, silabus digunakan sebagai acuan dalam pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran. Silabus itu sendiri adalah rencana pembelajaran untuk satu semester di mana di dalamnya terdapat standar kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, media, dan sumber serta alat evaluasi yang digunakan. Nah, di sini ada prinsip pengembangan silabus. Terdapat beberapa prinsip yang harus dijadikan dasar dan pengembangan silabus, diantaranya yang pertama yaitu ilmiah, yang kedua relevan, yang ketiga yaitu fleksibel, yang keempat kontinuitas, yang kelima konsisten, yang keenam memadai, yang ketujuh aktual dan kontekstual, yang kedelapan efektif, yang kesembilan efisien. Nah, di sini ada juga komponen dan langkah-langkah pengembangan di silabus. Yang pertama, komponen silabus memuat sekurang-kurangnya komponen sebagai berikut. Yang pertama yaitu identitas silabus, standar kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi, waktu, dan sumber belajar. Nah, yang kedua yaitu langkah-langkah pengembangan silabus. Yang pertama, mengisi identitas silabus terdiri dari nama sekolah, kelas, mata pelajaran, dan semester. Yang kedua, menulis standar kompetisi. Standar kompetisi adalah kualifikasi kemampuan peserta didik yang menggambarkan penguasaan, pengetahuan, sikap, keterampilan, dan nilai yang harapkan dicapai pada masa pembelajaran tertentu. Nah, di sini sebelum menuliskan standar kompetensi, penyusunan terlebih dahulu menguji standar isi mata pelajaran dengan memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, urutkan berdasarkan konsep dasar ilmu dan SK dan KD. Yang kedua, keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran. Yang ketiga, keterkaitan standar kompetensi dan kompetensi dasar antara mata pelajaran. Yang ke-C, penulisan kompetensi dasar merupakan sejumlah kemampuan minimal yang harus dimiliki peserta didik dalam rangka menguasai SK mata pelajaran tertentu. Nah, yang ke-D, merumuskan indikator merupakan tanda-tanda atau ciri-ciri yang menggambarkan pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perilaku yang diukur, yang diamati, yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, yang terakhir yaitu mengidentifikasi materi pokok pembelajaran. Nah, di sini materi pembelajaran merupakan substansi isi yang harus dipelajari dan dikuasai peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang ke-F, mengembangkan kegiatan pembelajaran. Yang ke-G, penilaian pencapaian kompetensi dasar peserta didik. Ke-H, menentukan alokasi waktu. Nah, yang terakhir yaitu menentukan sumber belajar. Nah, di sini ada manfaat silabus. Nah, ada 4 poin. Yang pertama yaitu sebagai pedoman atau acuan bagi pengembangan pembelajaran lebih lanjut, yaitu dengan penyusunan RPP, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan penyusunan RPP. Pengelolaan kegiatan pembelajaran, penyediaan sumber belajar, dan pengembangan sistem penilaian. Yang kedua, memberikan gambaran mengenai pokok-pokok program yang akan dicapai sesuai mata pelajaran. Yang ketiga, sebagai ukuran dan melakukan penilaian keberhasilan satu program pembelajaran. Yang terakhir atau yang keempat yaitu dokumentasi tertulis sebagai akutabilitas suatu program pembelajaran.
Yang selanjutnya yaitu penanggung jawab pengembangan silabus. Nah, di sini pengembangan silabus melibatkan berbagai pihak seperti Badan Penelitian dan Pengembangan Dekdiknas, Badan Standar Nasional Pendidikan atau disebut BSNP, Pusat Kurikulum, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kota dan Kabupaten, serta satuan pendidikan yang akan mengimplementasikan kurikulum sesuai kapasitas dan profesinya masing-masing. Nah, mungkin hanya itu saja materi yang saya dapat sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.